Balai Pengembangan Talenta Indonesia mengadakan atau menyelenggarakan beberapa ajang dari tingkat sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas, SMK, kemudian bagi peserta didik berkebutuhan khusus sampai kepada pendidikan tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi kami sampaikan bahwa di samping kiri saya ada Pak Faisal Saleh, nanti beliau akan menjelaskan dengan detail terkait dengan ajang talenta di bidang riset inovasi, tentunya yang terkait dengan Olimpiade Sains Nasional OSN yang diikuti oleh para peserta didik dari sekolah dasar, SMP, kemudian SMA. Kemudian juga ada Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI yang diikuti oleh peserta didik dari jenjang dasar dan menengah atau SMP dan SMA. Lanjut, ini ada dua di ajang Dikdasmen. Olimpiade Sains itu mulai dari jenjang SD ada dua bidang, matematika dan IPA, lalu SMP atau sederajat ada matematika, IPA dan IPS. Lalu yang SMA atau MA atau sederajat ada 9 bidang, karena memang sudah penjurusan ya kalau untuk di Dikmennya, yaitu ada biologi, fisika, kimia, matematika, kebumian, geografi, astronomi, informatika, dan ekonomi. Jadi ada 9 bidang. Lalu untuk opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia adalah jenjang untuk SMP sederajat dan SMA atau MA. Masing-masing ada 3 bidang lomba. Untuk SMP ada ilmu pengetahuan alam dan lingkungan, lalu ilmu pengetahuan sosial, kemanusiaan dan budaya, lalu ada ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa. Lalu untuk SMA ada matematika, sains dan teknologi, lalu ada ilmu sosial humaniora, ada fisika, terapan, rekayasa. Jadi ini ada 6 bidang penelitian untuk jenjang SMP dan SMA. Lalu ruang lingkup untuk SMP dan atau sederajat adalah penjajakan talenta, dan untuk SMA MA adalah pemantapan talenta. Nah, ini persyaratan peserta mungkin sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya mungkin berganti tahun ajaran. Kalau di tahun 2024 nanti adalah kelas 4 dan 5 SDM atau sederajat, tahun ajaran 2023-2024, atau dengan kelahiran 1 Juli 2011 dan setelahnya untuk saat pelaksanaan OSNK. Begitu juga untuk SMP adalah peserta kelas 7 dan 8 tahun ajaran 2023-2024 maksimal 16 tahun pada 31 Desember 2024 saat mengikuti OSNK. Begitu juga yang SMA adalah peserta didik sederajat, dan juga untuk yang SD belum pernah meraih medali emas, perak dan perunggu pada OSN 2023, dan juga belum pernah meraih medali emas, perak, perunggu pada IMSO maupun IMC untuk tingkat internasional. Lalu untuk yang SMA, setiap peserta didik hanya dapat mengikuti salah satu bidang sains dan diusulkan oleh kepala sekolah berdasarkan hasil seleksi tingkat sekolah. Jadi Bapak Ibu, untuk OSN SD ini satu bidang dari satu sekolah itu 5 anak. Jadi kalau di SD itu, taruhlah SD 1 Pekanbaru misalnya, itu ada satu sekolah ingin ikut 2 bidang matematika dan IPA ya untuk SD, berarti ada 10 anak yang akan ikut registrasi untuk OSN SD di 2024. Begitu juga untuk OSN SMP, misalnya ada SMP 1 Tanjung Balai misalnya Riau gitu. Nah itu 10 peserta, yaitu 15 peserta maksud kami, 15 peserta untuk matematika 5, IPA 5, IPS-nya 5.
Itu juga untuk yang SMA itu 9 kali 5. Jadi masing-masing semua itu 5. Lanjut. Kalau yang OSN SMA tidak, yang sudah dapat perak dan perunggu itu masih bisa, kecuali yang emas dia sudah tidak bisa lagi. Lalu yang untuk peserta OSN SMA itu bisa berasal dari OSN peserta didik SMP. Misalnya peserta didik SMP kelas 9 ya, itu mau ikut OSN SMA persilakan. Tapi tidak dari 9 bidang itu, ada bidang-bidang tertentu yang bisa diikuti oleh peserta OSN SMP untuk OSN SMA. Nah, ini persyaratan peserta yang tadi. Ini yang opsi sama seperti yang tadi OSN SMP sederajat kelas 7 dan kelas 8 pada saat pengumuman proposal. SMA juga kelas 10 dan 11 pada saat pengumuman proposal. Peserta dapat perseorangan atau berkelompok maksimal 2 orang satu tim dari satu sekolah atau satu bidang lomba yang diikuti. Yang SMA juga sama, berkelompok maksimal 2 orang, terdiri atas 1 orang ketua dan 1 anggota. Yang SMP, sekolah diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 naskah per bidang lomba. Jadi pengalaman kami di 2023 itu karena dibatasi ya. Nah, itu ada misalnya itu kejadiannya si anak ini ada sebetulnya naskah penelitiannya ini terkait dengan IPA dan lingkungan gitu ya, IPAL. Cuma karena keterbatasan si anak ini dari SMP yang sama itu mencoba mengalihkan naskah penelitian IPAL ini ke bidang yang misalnya IPS KB yang ke yang budaya itu. Nah, itu para juri sudah mengidentifikasi kalau ini tidak tepat berada di IPAL. Oleh karena itu untuk tahun 2024 untuk peserta opsi SMP itu diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 naskah per bidang lomba. Lalu setiap peserta hanya boleh terdaftar dalam 1 judul. Belum Mas? Setiap peserta hanya boleh terdaftar dalam 1 judul penelitian baik sebagai ketua maupun anggota. Baik, lanjut. Ini jadwal tahapan untuk Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota SD minggu ke-4 Maret. Seleksinya dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Maret, daring menggunakan aplikasi Android. Lalu SMP minggu pertama April sebelum Idul Fitri ya, daring menggunakan aplikasi Android. Dan SMA MA 25 sampai 27 Maret daring menggunakan aplikasi ANBK. Jadi sebelum sampai dengan tingkatan seleksi tingkat kabupaten kota, pasti ada tahapan sebelumnya, yaitu mulai dari registrasi, sosialisasi, uji coba aplikasi. Nah, ini semua akan ditahapi oleh para peserta. Lalu untuk dari seleksi tingkat kabupaten kota akan menghasilkan yang lolos ke tingkat provinsi itu sebanyak 5 bidang dari tiap-tiap kabupaten kota. Misalnya matematika 5, IPA 5 untuk yang SD. Jadi kalau untuk OSN SD itu sebanyak 10 per tiap kabupaten kota, 15 OSN SMP untuk tiap kabupaten kota. Sedangkan yang SMA nanti akan menggunakan sistem prosentase. Lalu untuk tingkat provinsi akan dilaksanakan minggu ke-3 Mei dari menggunakan aplikasi Android. Begitu juga yang SMP minggu ke-4 Mei dari menggunakan aplikasi Android. Lalu yang SMA tanggal 6 sampai 8 Mei daring menggunakan aplikasi Moodle. Lalu untuk tingkat nasional minggu ke-1 Agustus daring aplikasi Android dan web. SD dan SMP bersamaan minggu ke-1 Agustus daring dan aplikasi Android dan web. Seperti yang tadi Pak Kepala Balai sampaikan, bahwa jika mudah-mudahan ada rezeki gitu ya, kita bisa meluringkan OSN SD dan SMP ini. Lalu untuk SMA
akan diselenggarakan minggu keempat bulan Agustus secara luring, yaitu pada sekitar tanggal 26 Agustus sampai 1 September ya. Lanjut. Nah, ini untuk jadwal tahapan pelaksanaan opsi, yaitu akan dimulai sosialisasi minggu pertama Januari 2024. Seperti ini juga akan nanti OSN juga akan bersamaan sosialisasi di bulan Januari. Lalu pendaftaran dan pembukaan proposal penelitian. Jadi mungkin opsi ini yang langsung dinilai oleh kami untuk naskah-naskah penelitiannya. Jadi tidak ada seleksi dari tahap kabupaten kota ataupun provinsi. Jadi langsung tahapannya seperti ini. Pendaftaran pembukaan proposal penelitian Februari 2004, seleksi administrasi peserta Maret 2024, review proposal penelitian minggu 1 April 2024, penyampaian hasil review proposal penelitian April 2024, dan untuk di tahapan nomor 5 ini nanti para peserta akan melakukan clearance etik ya. Clearance etik kami memang sejauh ini sudah mencoba mendapatkan arahan dari BRIN selaku leading sektor di dalam bidang riset di dalam Grand Design MTN. Lalu pelaksanaan penelitian itu mulai dari Mei, Juni dan Juli 2024, pengunggahan laporan lengkap hasil penelitian Agustus 2024, penilaian naskah penelitian September 2024, pengumuman opsi, finalis opsi September 2024, dan di final adalah minggu pertama Oktober 2024, yaitu kegiatannya penilaian berupa pameran dan presentasi hasil penelitian karya anak-anak opsi. Lanjut. Nah, ini alurnya Bapak Ibu, ini juga sudah kami tuangkan di dalam pedoman. Seperti yang tadi, peserta melakukan pendaftaran, unggah proposal, mendapatkan kode registrasi, review proposal, dan mendapatkan saran dan masukan dari tim reviewer, itu dari juri-juri kami. Nah, disinilah akan ke kanannya itu adalah klarifikasi etika penelitian. Nah, ini jadi apabila penelitiannya si anak-anak ini berkaitan misalnya dengan menggunakan hewan atau berbahan kimia atau kesehatan, nah ini akan diarahkan untuk clearance etik dulu. Apa gunanya clearance etik? Untuk melindungi si peneliti dan objek yang akan diteliti, dan juga untuk ke tingkat nasional internasional nanti itu diwajibkan anak-anak ini penelitiannya itu sudah melakukan clearance etik. BRIN tidak akan, atau lembaga terkait yang berwenang mengeluarkan clearance etik tidak akan mengeluarkan clearance etik apabila hasil penelitian sudah dilaksanakan. Lanjut. Nah, ini penghargaan dari OSN dan opsi. Untuk OSN ada 5 medali emas, 10 medali perak, dan 15 medali perunggu, dan juga ada kategori khusus, yaitu the best theory, the best exploration, the best overall untuk matematika, lalu the best theory, observation, dan overall untuk IPA. Lalu untuk 5 medali emas, 10 perak, dan 15 perunggu untuk SMP, dan kategori khususnya adalah the best theory, the best practicum, dan the best participant. Jadi Bapak Ibu, kemarin malam itu kami mendapatkan arahan dari Pak Tatang gitu ya, terkait dengan OSN SD dan SMP ini. Jadi jadi mereka-mereka yang akan mendapatkan medali nanti di OSN Dikdas ini akan kami panggil untuk sama-sama mendapatkan pengalungan medali pada saat OSN SMA nanti. Mungkin kami undang 4 hari atau 1 hari kedatangan, lalu hari keduanya mereka bisa tur wisata gitu ya, dan hari ketiganya mereka sama-sama ikut acara penutupan dan penganugerahan pemenang gitu. Jadi kemungkinan nanti yang akan mendampingi juga bisa orang tuanya si anak, tapi ini masih kita
akan formulasikan. Lalu untuk SMA MA ada 5 medali emas, 10 medali perak, dan 15 medali perunggu. Lalu untuk opsi SMP dan SMA 3 medali emas tiap-tiap bidang, 5 medali perak tiap bidang, dan 7 medali perunggu untuk tiap bidang, serta ada penghargaan khusus. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, kami dalam beberapa tahun terakhir kan kita sudah menyelenggarakan OSN ini secara daring. Nah ini kami merasakan supaya mohon bantuan daripada daerah gitu ya, untuk sama-sama melakukan pengawasan, misalnya pada saat pelaksanaan OSNK di kabupaten kota, apakah nanti bisa melakukan monitoring dan juga menetapkan pengawas yang akan mengawasi di sekolahnya masing-masing saat pelaksanaan OSNK. Kami harapkan, kami arahkan semua peserta itu tidak ada lagi yang melaksanakan tes dari rumahnya masing-masing, tapi semua harus terpusat di sekolahnya masing-masing. Infrastruktur internet mohon disiapkan, dipastikan supaya tidak terjadi kendala secara teknis, karena persyaratan mengikuti secara OSN secara daring ini adalah persiapan infrastruktur. Jadi mungkin pengawasannya dari pengawas atau penilik itu bisa disilang Bapak Ibu, dan juga guru yang mengawasi juga guru silang. Baik, lanjut. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan ajang talenta untuk di Dikdasmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.